klaim pada kemasan. Dok, gede dok. Gimana nih, udah dibor? Alhamdulillah masjid udah jadi. Dok, gede dok. Gimana nih, udah diborgol dok? Masukkan dia ke dalam tahanan. Pemirsa Silet RCTI, perseteruan panas antara Samira Farahnas alias Dokter Detektif atau Doktif dengan dokter kecantikan Richard Lee memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2025 atas laporan Doktif, Richard Lee akhirnya resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya Jumat kemarin. Penahanan ini dilakukan karena sikap tersangka yang dinilai kurang kooperatif, sering mangkir dari pemeriksaan dan wajib lapor. Dan saat dikonfirmasi terkait penahanannya, Richard Lee justru memilih diam 1000 bahasa. Jika menelisik ke belakang, kasus ini bermula dari laporan Doktif pada 2 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Pada saat itu, Doktif menemukan sejumlah produk kecantikan milik Richard Lee yang diduga overclaim, di mana kandungan produk disebut tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Dok, gede dok. Gimana nih, udah diborgol dok? Mungkin nyangka nggak sih mungkin? Baju oranye ya? Iya. Jadi karena dia nggak ada rompi oranye mungkin ya, jadi dianya sudah diborgo, dia diumpetin, Alhamdulillah, wa syukurilah, malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Meski Doktif juga berstatus sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan Richard Lee, penahanan Richard Lee disambut lega olehnya sebagai pelapor. Bagi Doktif, penahanan Richard Lee di bulan suci ini bukan sekedar kebetulan, melainkan jalan Tuhan untuk membuka kebenaran. Lantas, benarkah jika perjuangan panjangnya melawan Richard Lee yang sempat menguras emosi dan mental seakan terbayarkan dengan langkah penegakan hukum yang baru dilakukan? Cukup lelah melawan manusia satu ini, tapi hari ini rasanya seperti plong banget. Ya mungkin ini balasan dari Allah ya, memasukkan dia ke dalam tahanan. Sementara memang lawan yang lain tidak pernah bisa melawan seorang DRL, semuanya tumbang. Ya, tapi di sini Doktif yang mempunyai ilmu skincare, mempunyai ilmu tentang dunia kecantikan selama 19 tahun dengan lantang ya akan berani melawan seorang DRL karena memang apa yang dia sampaikan itu rata-rata semua kebohongan. Dan yang tak kalah mengejutkannya adalah, selain Richard Lee, sang istri Dr. Reni Effendi, menurut Doktif juga diduga terancam menjadi tersangka. Pasalnya, ia selama ini ditengarai diduga ikut menerima aliran dana dari hasil penjualan produk sang suami yang diduga menipu konsumen. Jadi memang istri DRL ini setelah ditelusuri menerima aliran dana dari penjualan produk yang diduga menipu masyarakat ratusan miliar itu. Aliran dananya itu mengalir ke rekening dari istri tersangka DRL. Nah, jadi kenapa kok penyidik tidak melakukan pemeriksaan kepada DRE untuk menetapkan tersangka juga? Apakah ada sesuatu yang menghalangi atau masih dalam penyidikan? Ya, berarti memohon pihak Metro Jaya untuk memberikan update
gitu, seperti itu. Jadi yang saya dokter sarankan lebih baik kamu merenung, ya, lakukan perenungan di dalam untuk mengakui segala kesalahan yang sudah kamu lakukan ke masyarakat. Berbanding terbalik dengan situasi Dr. Richard Lee yang tengah mendekam di tahanan, Ivan Gunawan justru menjalani Ramadan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Lihat saja bagaimana Igun tetap produktif meski berpuasa dengan aktif mengelola berbagai lini bisnis yang kian melejit. Di tengah kesibukannya secara eksklusif, ia juga memperlihatkan deretan koleksi hampers terbarunya untuk menyambut Hari Raya Lebaran. Yang paling mencuri perhatian publik adalah perubahan fisiknya. Ivan Gunawan kini tampak jauh lebih ramping dan sehat setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 40 kg dalam waktu relatif singkat. Ya, jadi di Ramadan kali ini Manja punya hampersnya cakep banget. Jadi di dalamnya tuh ada sejadah, ada kerudung, ada kue, sama ada linen spray. Jadi ini bisa buat pilihan hampers. Ya kalau berat badan kan memang komitmen untuk bisa menurunkan berat badan. Tapi karena aktivitasnya padat, suara jadi hilang. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Tetap puasa, tetap melakukan beberapa aktivitas yang seharusnya dikerjain. Hampir 40 kilo, mendekati 40 kilo. Dan saat tim Silet hadir ke Pondok Pesantren Ivan Gunawan secara eksklusif, tampak terlihat hidup dan penuh semangat. Para santriwati terlihat sibuk membuat kue kering lebaran secara gotong royong dari adonan hingga pemanggangan. Di sela kesibukan, mereka juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ivan Gunawan, sosok yang selalu mendukung kehidupan pondok, mulai dari makan sahur bergizi hingga pembangunan masjid megah. Ini pesanan dari temannya Kak Igun, dari Habib Vino. Ini juga belum semua, ini baru 100 nastar. Nah, ini teman-teman santriawati yang biasa terlibat untuk pembuatan kue lebaran. Ada yang bagian pengemasan, ada yang bagian nyetak, ada yang ngoles-ngoles. Ya alhamdulillah masjid udah jadi. Terus ternyata santri-santri perempuanku tuh pada jago bikin kue. Jadi mereka jualan kue. Jadi siang tuh dihabiskan waktu untuk buat kue, alhamdulillah. Ya aku lihat sendiri dan ikut jualin juga gitu. Jadi satu toples tuh 55.000. Dan rasanya enak insya Allah. Terima kasih juga buat Kak Igun, terus semoga sehat selalu, semoga tambah sukses. Terima kasih banyak buat Kak Igun, semoga rezekinya lancar terus, diberikan kesehatan, dan semoga karirnya makin sukses. Saya juga punya sosial media, yang mana sosial media tersebut saya mengajak mereka untuk bisa ikut dalam memberikan makan sahur dan berbuka puasa gitu. Dan alhamdulillah banyak yang ikut. Kalau semangat, saya kan memang udah semangat garda di depan ya gitu. Jadi nggak perlu dikasih semangat lagi, mereka udah sangat luar biasa sih.